Dan seperti inilah teman-teman perjalanan kita menuju PT Inka. Sepanjang perjalanan kita disuguhi pemandangan sawah yang menghijau, memberikan kesan segar dan menenangkan. Ubur-ubur ikan lele, kita sudah sampai di depan PT Inka Le. Banyuwangi kini bukan hanya dikenal sebagai kota wisata, tetapi juga menjadi salah satu pusat industri yang mendukung kemajuan transportasi di Indonesia. Dengan adanya PT Inka di sini, diharapkan industri perkereta-apian kita semakin maju dan mandiri, teman-teman. Saat ini saya sudah berada di depan Pelabuhan Ketapang, teman-teman. Pelabuhan ini selalu ramai dengan aktivitas penyeberangan, baik untuk kendaraan maupun penumpang dan pejalan kaki. Setiap harinya ratusan kendaraan mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, bus hingga truk logistik melintasi jalur ini untuk menuju ke Bali. Salah satu keunggulan Pelabuhan Ketapang adalah operasionalnya yang 24 jam non-stop. Jadi kapanpun kita tiba di sini selalu ada kapal yang siap mengantar kita ke Gilimanuk. Waktu tempuh dari Ketapang ke Gilimanuk sekitar 30-45 menit, teman-teman. Oke teman-teman, eksplorasi selanjutnya kita akan menuju ke stasiun kereta api Banyuwangi Baru yang jaraknya dari Pelabuhan Ketapang hanya 300 meter, teman-teman. Dari segi fasilitas, stasiun Ketapang sudah cukup lengkap untuk mendukung kenyamanan para penumpang. Begitu kita masuk ke dalam stasiun, kita bisa menemukan berbagai fasilitas seperti ruang tunggu yang nyaman dengan bangku-bangku yang cukup banyak untuk menampung penumpang yang sedang menunggu keberangkatan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah semakin dekat dengan Watu Dodol. Dari kejauhan kita sudah bisa melihat batu besar yang berada di tengah jalan. Watu Dodol juga memiliki pantai yang cukup eksotis. Meskipun pasirnya tidak seputih di Bali, tetapi ombaknya cukup tenang sehingga banyak wisatawan yang berhenti sejenak untuk menikmati suasana di sini. Di dekat batu besar Watu Dodol kita bisa melihat patung gandrung yang berdiri megah di atas bukit kecil. Patung ini merupakan simbol budaya khas Banyuwangi yang menggambarkan tarian gandrung, sebuah tarian tradisional yang biasanya digunakan untuk menyambut tamu kehormatan atau dalam acara-acara besar, teman-teman. Selain Watu Dodol dan patung gandrung, di kawasan ini juga terdapat Gua Jepang, sebuah situs bersejarah peninggalan Perang Dunia Kedua. Gua ini dulunya digunakan oleh tentara Jepang sebagai tempat persembunyian dan pertahanan dari serangan musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Lensa Kehidupan, tempat di mana kita akan menjelajahi keindahan alam dan kehidupan di pedesaan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan di konten seru berikutnya. Oke teman-teman, hari ini kita akan menjelajahi salah satu desa yang menjadi gerbang utama menuju Pulau Bali, yaitu Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Desa ini banyak hal yang menarik, mulai dari tempat istirahat yang nyaman, pabrik kereta api, dermaga pelabuhan, hingga situs sejarah yang unik.
Destinasi pertama kita adalah sebuah SPBU yang bisa menjadi tempat istirahat bagi para pelancong yang melintas. Lokasinya sangat strategis karena dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti area istirahat, TMBCA, serta pertokoan yang menjual aneka kebutuhan. Jadi buat kalian yang sedang dalam perjalanan jauh, baik ke arah Pelabuhan Ketapang atau dari Bali menuju Banyuwangi, tempat ini cocok banget buat berhenti sejenak, mengisi bahan bakar, dan bersantai sebelum melanjutkan perjalanan. Dari SPBU itu nanti kita akan lanjut menuju PT Inka, sebuah perusahaan industri yang bergerak di bidang manufaktur kereta api. PT Inka Banyuwangi ini adalah salah satu pabrik terbaru yang dibangun untuk meningkatkan produksi kereta api modern di Indonesia. Di situ berbagai jenis kereta api dibuat baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor, dibuat dengan teknologi canggih, teman-teman. Dan pastinya kita tidak akan bisa masuk langsung ke dalam area produksi, teman-teman. Tapi dari luar kita masih bisa melihat sebagian aktivitas industri yang cukup menarik. Setelah melihat PT Inka, kita akan menuju ke salah satu dermaga pelabuhan yang ada di Desa Ketapang. Seperti yang kita tahu, Ketapang memang terkenal dengan pelabuhannya yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali, teman-teman. Dan semoga di dermaga ini kita bisa melihat kapal feri yang bersandar dari kejauhan, membawa kendaraan dan penumpang dari Bali ke Banyuwangi ataupun sebaliknya. Dan pemandangan di situ cukup menarik, apalagi saat matahari terbit atau terbenam. Dan perjalanan kita akan berlanjut ke destinasi terakhir, yaitu Watu Dodol, teman-teman. Tempat ini bukan hanya terkenal sebagai ikon wisata, tapi juga menyimpan banyak sejarah. Di situ terdapat sebuah batu besar yang berdiri kokoh di tepi jalan. Menurut cerita, batu itu tidak bisa dipindahkan meskipun sudah dicoba berkali-kali. Di sebelahnya juga ada patung gandrung yang menjadi simbol budaya Banyuwangi. Tepat di bawah patung gandrung terdapat sebuah gua peninggalan Jepang yang dulu digunakan sebagai benteng pertahanan saat Perang Dunia Kedua. Gua ini menjadi saksi bisu sejarah tempat persembunyian pasukan Jepang pada masanya. Kalau kalian suka wisata sejarah, tempat ini bisa jadi pilihan yang menarik, teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berada di SPBU Ketapang, teman-teman. Sebuah lokasi yang sangat strategis bagi para pengendara, khususnya mereka yang hendak menyeberang ke Pulau Bali atau baru saja tiba di Pulau Jawa melalui Pelabuhan Ketapang. Dan SPBU ini beroperasi 24 jam sehingga sangat membantu bagi para pengendara yang membutuhkan bahan bakar kapan saja. Selain itu tersedia berbagai fasilitas pendukung seperti minimarket untuk memberi kebutuhan dalam perjalanan, toilet yang bersih, serta tempat istirahat sederhana bagi yang ingin melepas lelah sejenak. Dengan lokasi yang sangat strategis dan fasilitas yang lengkap, SPBU Verly Ketapang menjadi pilihan tepat bagi wisatawan dan pengendara yang melintas di area Ketapang, terutama bagi mereka yang baru saja menyeberang dari atau menuju Pulau Bali melalui Pelabuhan Ketapang ini. Ubur-ubur ikan lele, saatnya kita melanjutkan perjalanan menuju PT Inka. PT Inka atau Industri Kereta Api adalah perusahaan manufaktur yang dikenal sebagai produsen kereta api pertama di Indonesia. Mereka memproduksi berbagai jenis kereta, mulai dari lokomotif hingga gerbong modern yang digunakan di dalam negeri maupun untuk diekspor, teman-teman. Ubur-ubur ikan lele, perjalanan menuju PT Inka cukup menarik, Dan seperti inilah teman-teman perjalanan kita menuju PT Inka. Sepanjang perjalanan kita disuguhi pemandangan sawah yang menghijau, memberikan kesan segar dan menenangkan. Di depan sana tampak sebuah bukit yang terlihat begitu eksotis, menambah keindahan panorama alam di sekitar kita, teman-teman. Mungkin ada yang bertanya, apakah ada penghuni di lereng bukit itu? Tentu saja ada, teman-teman. Beberapa bulan lalu kita pernah mengeksplorasi kawasan ini dan menemukan beberapa rumah warga yang tersembunyi di antara rimbunnya pepohonan.
Perjalanan dari sini menuju PT Inka hanya memakan waktu sekitar 5 menit. Jadi tetap ikuti terus vlog ini karena masih banyak hal menarik yang akan kita temui. Ubur-ubur ikan lele, kita sudah sampai di depan PT Inka Le. Oke teman-teman, kita coba mendekati gapura pintu masuk PT Inka itu teman-teman. Di depan sana terlihat sebuah bangunan, itu adalah pos security. Namun tentu saja kita tidak akan masuk atau meminta izin untuk masuk ke dalam area pabrik teman-teman, karena aksesnya terbatas dan tidak diperbolehkan untuk umum. Tujuan kita di sini hanya untuk mendekati area luar dan mengeksplorasi dari kejauhan. Dengan begitu, teman-teman bisa melihat bahwa di Banyuwangi ini terdapat pabrik kereta api yang menjadi salah satu kebanggaan daerah kita. Dan walaupun kita tidak bisa masuk ke dalam pabrik tanpa izin khusus, dari luar sini saja kita sudah bisa merasakan betapa besarnya skala produksi di tempat ini, teman-teman. Dan menurut informasi yang saya dapat, di dalam pabrik ini berbagai jenis kereta api diproduksi dan dirakit. Salah satu proyek terbesar mereka adalah pengembangan kereta api berbasis listrik dan kereta api masa depan yang lebih ramah lingkungan. Produk-produk PT Inka tidak hanya digunakan di Indonesia, tetapi juga telah diekspor ke beberapa negara seperti Filipina, Bangladesh, bahkan hingga ke Afrika, teman-teman. Banyuwangi kini bukan hanya dikenal sebagai kota wisata, tetapi juga menjadi salah satu pusat industri yang mendukung kemajuan transportasi di Indonesia. Dengan adanya PT Inka di sini, diharapkan industri perkereta-apian kita semakin maju dan mandiri, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang dunia perkereta-apian Indonesia, PT Inka adalah salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi. Meskipun hanya dari luar, siapa tahu di masa depan kita bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung proses pembuatan kereta api di dalam pabrik ini, teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita menuju salah satu pelabuhan paling sibuk di Indonesia, yaitu Pelabuhan Ketapang yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Pelabuhan ini adalah gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali melalui Selat Bali, teman-teman. Perjalanan ke Pelabuhan Ketapang ini cukup menarik sepanjang jalan. Kita bisa melihat suasana khas Banyuwangi yang masih asri dengan pepohonan hijau di pinggir jalan, serta berbagai aktivitas masyarakat setempat. Tidak hanya sebagai kota wisata, Banyuwangi juga memiliki peran penting dalam jalur transportasi nasional. Dan salah satunya adalah melalui pelabuhan ini, teman-teman, yaitu Pelabuhan Ketapang yang berada di Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, teman-teman. Dari arah kota Banyuwangi, perjalanan ke Pelabuhan Ketapang bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 menit, teman-teman. Tergantung kondisi lalu lintas, jalan menuju pelabuhan ini cukup ramai, terutama karena banyak kendaraan besar seperti bus dan truk logistik yang akan menyeberang ke Pulau Bali. Menariknya, Pelabuhan Ketapang ini juga terintegrasi dengan stasiun kereta api Banyuwangi Baru yang merupakan titik akhir dari jalur kereta api di ujung timur Pulau Jawa. Jadi bagi para penumpang atau wisatawan yang datang di berbagai kota, mereka bisa langsung melanjutkan perjalanan ke Bali dengan naik kapal di Pelabuhan Ketapang ini, teman-teman. Ubur-ubur ikan lele, kita sudah sampai di Pelabuhan Ketapang Le. Jadi Pelabuhan Ketapang itu berada di depan saya ini, teman-teman, di kanan saya tepatnya.
Pelabuhan Ketapang ini berada di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, teman-teman. Saat ini saya sudah berada di depan Pelabuhan Ketapang, teman-teman. Pelabuhan ini selalu ramai dengan aktivitas penyeberangan baik untuk kendaraan maupun penumpang dan pejalan kaki. Setiap harinya ratusan kendaraan mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, bus hingga truk logistik melintasi jalur ini untuk menuju ke Bali. Salah satu keunggulan Pelabuhan Ketapang adalah operasionalnya yang 24 jam non-stop. Jadi kapanpun kita tiba di sini selalu ada kapal yang siap mengantar kita ke Gilimanuk. Waktu tempuh dari Ketapang ke Gilimanuk sekitar 30 sampai 45 menit, teman-teman. Tergantung kondisi ombak dan arus laut. Di sekitar Pelabuhan Ketapang kita juga bisa menemukan berbagai fasilitas seperti area tunggu yang nyaman, minimarket, warung makan, hingga toilet umum. Jadi bagi teman-teman yang sedang dalam perjalanan jauh bisa beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Sebenarnya bila kita masuk ke dalam dan menaiki kapal, kita bisa melihat pemandangan di sekitar pelabuhan ini cukup indah, teman-teman. Terutama saat matahari terbit atau tenggelam. Tidak heran jika banyak wisatawan yang menikmati momen ini sebelum berangkat ke Bali, teman-teman. Selain itu, Pelabuhan Ketapang juga terus berkembang dengan sistem yang lebih modern. Kini sudah ada sistem tiket elektronik yang membuat proses masuk ke pelabuhan lebih cepat dan praktis. Penumpang bisa membeli tiket secara online maupun langsung di loket yang tersedia, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin menyeberang ke Bali atau sekedar ingin menikmati suasana pelabuhan di ujung timur Pulau Jawa ini, Pelabuhan Ketapang adalah tempat yang menarik untuk dikunjungi, teman-teman. Dengan pelayanan yang semakin baik dan fasilitas yang lengkap, perjalanan kita pun akan semakin nyaman, teman-teman. Oke teman-teman, eksplorasi selanjutnya kita akan menuju ke stasiun kereta api Banyuwangi Baru yang jaraknya dari Pelabuhan Ketapang hanya 300 meter, teman-teman. Stasiun kereta api Banyuwangi Baru adalah salah satu stasiun kereta api yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Stasiun ini merupakan stasiun terakhir dalam jalur kereta api lintas selatan dan utara yang menghubungkan ke berbagai kota di Jawa dengan Banyuwangi, teman-teman. Dari segi lokasi, stasiun Ketapang sangat strategis karena terletak dekat dengan Pelabuhan Ketapang yang merupakan gerbang utama menuju Pulau Bali. Jadi bagi para penumpang yang ingin melanjutkan perjalanan ke Bali setelah naik kereta api, mereka hanya perlu berjalan kaki beberapa menit untuk sampai ke pelabuhan dan menyeberang menggunakan kapal feri. Dari segi fasilitas, stasiun Ketapang sudah cukup lengkap untuk mendukung kenyamanan para penumpang. Begitu kita masuk ke dalam stasiun, kita bisa menemukan berbagai fasilitas seperti ruang tunggu yang nyaman dengan bangku-bangku yang cukup banyak untuk menampung penumpang yang sedang menunggu keberangkatan. Oke teman-teman, setelah mengunjungi stasiun Ketapang, perjalanan kita kali ini akan melanjutkan menuju salah satu destinasi unik di Banyuwangi, teman-teman, yaitu Watu Dodol. Tempat ini merupakan salah satu ikon wisata di pesisir utara Banyuwangi yang sering dilewati oleh wisatawan yang menuju ke Pulau Bali atau sebaliknya, teman-teman.
Dari stasiun Ketapang, perjalanan menuju Watu Dodol tidak terlalu jauh, hanya sekitar 10-15 menit dengan kendaraan. Jalur yang kita lalui adalah Jalan Raya Banyuwangi Situbondo yang merupakan jalur nasional yang menghubungkan Jawa Timur dengan Bali. Jalannya cukup lebar dan mulus sehingga perjalanan terasa nyaman teman-teman. Dan saat ini kita sedang melewati pabrik semen Gresik teman-teman. Kita berada di depan pabrik semen Gresik. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke Watu Dodol teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah semakin dekat dengan Watu Dodol. Dari kejauhan kita sudah bisa melihat batu besar yang berada di tengah jalan. Yang menjadi ciri khas tempat ini, selain itu juga ada patung gandrung yang merupakan ikon budaya Banyuwangi, serta gua Jepang yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi teman-teman. Dan menurut cerita masyarakat setempat, batu ini tidak bisa dipindahkan meskipun sudah dicoba beberapa kali. Ada yang mengkaitkan dengan mitos dan legenda setempat. Tetapi secara ilmiah, batu ini memang bagian dari formasi geologi alami yang sangat kuat. Watu Dodol juga memiliki pantai yang cukup eksotis. Meskipun pasirnya tidak seputih di Bali, tetapi ombaknya cukup tenang sehingga banyak wisatawan yang berhenti sejenak untuk menikmati suasana di sini. Jika kita berdiri di pinggir pantai dan melihat ke arah timur, kita bisa melihat Pulau Bali dengan cukup jelas teman-teman. Di dekat batu besar Watu Dodol, kita bisa melihat patung gandrung yang berdiri megah di atas bukit kecil. Patung ini merupakan simbol budaya khas Banyuwangi yang menggambarkan tarian gandrung, sebuah tarian tradisional yang biasanya digunakan untuk menyambut tamu kehormatan atau dalam acara-acara besar teman-teman. Tarian gandrung sendiri merupakan salah satu warisan budaya yang sudah terkenal hingga mancanegara. Keunikan tarian ini terletak pada gerakan yang anggun serta iringan musik tradisional khas Banyuwangi. Selain Watu Dodol dan patung gandrung, di kawasan ini juga terdapat Gua Jepang, sebuah situs bersejarah peninggalan Perang Dunia Kedua. Gua ini dulunya digunakan oleh tentara Jepang sebagai tempat persembunyian dan pertahanan dari serangan musuh. Di dalam gua ini suasana cukup lembab dan gelap. Struktur dindingnya masih asli dengan beberapa lorong kecil yang dulunya digunakan sebagai jalur komunikasi bawah tanah. Gua ini memang tidak terlalu besar tetapi cukup memberikan gambaran bagaimana kondisi tempat perlindungan tentara Jepang pada masa perang. Dan bagi teman-teman yang suka sejarah, tempat ini bisa menjadi spot menarik untuk dikunjungi. Selain menikmati keindahan alam di Watu Dodol, kita juga bisa belajar tentang masa lalu dan bagaimana Banyuwangi pernah menjadi bagian dari sejarah Perang Dunia Kedua, teman-teman.
Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat dan nonton video kami sampai selesai. Untuk eksplorasi Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, aku cukupkan sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.